Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 15 Maret 2019. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 5, ayat 20 sampai dengan ayat 26. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudara-saudari yang terkasih, firman hari ini berbicara tentang keagamaan yang berbau pada inisiatif manusia, justru kurang tepat menggambarkan syarat masuk surga. Kalau tadi kita mendengar, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kata lebih benar di sini maksudnya adalah lebih benar, bukan lebih besar. Ahli-ahli Taurat yang adalah orang-orang yang menganggap dirinya sebagai pengajar hukum Taurat, dan orang Farisi adalah orang-orang yang mengaku mengerjakan hukum Taurat. Masuk ke dalam kerajaan surga itu tergantung pada hubungan dengan Allah, dan ini harus diperlihatkan dalam kehidupan dan ajaran yang bersifat mendalam. Kita dituntut untuk melakukan kebenaran itu sebagai syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara saya terkasih, kalau perikop ini dibaca secara lengkap dari Matius bab 5 ayat 17-48, maka dalam ayat 20 ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa keagamaan yang dimaksudkan adalah kebenaran. Orang yang percaya kepadanya harus lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka membuat banyak peraturan tambahan untuk hukum Taurat yang sudah rumit itu menjadi semakin rumit. Tetapi seringkali mereka melupakan inti hukum Taurat, yakni kasih yang murni kepada Tuhan dan terhadap sesama manusia. Saudara-saudara terkasih, kebenaran orang Farisi dan para ahli Taurat hanya bersifat lahiriah. Mereka menaati banyak peraturan, berdoa, memuji Tuhan, berpuasa, membaca firman Allah, dan menghadiri kebaktian. Akan tetapi, tindakan lahiriah tersebut mereka lakukan sebagai ganti sikap batiniah yang benar. Yesus mengatakan bahwa kebenaran yang dikehendaki Allah dari orang percaya adalah lebih dari itu. Hati dan roh seseorang bukan sekedar tindakan lahiriah, harus selaras dengan kehendak Allah dalam iman dan kasih. Saudara-saudari yang terkasih, orang Farisi dan para ahli Taurat bersalah karena melakukan legalisme.
Seorang legalis mengganti sikap-sikap batin dengan berbagai perbuatan yang lahiriah atau perkataan. Orang seperti itu memuliakan Allah dengan bibir, sedangkan hati mereka jauh daripada Dia. Dari luar mereka tampaknya benar, tetapi hatinya sama sekali tidak mengasihi Allah. Keselamatan memang hanya oleh iman kepada Kristus. Apakah itu berarti perbuatan baik tidak ada gunanya? Saudara saya terkasih, perbuatan baik adalah sebagai wujud kesaksian hidup sebagai murid Kristus. Itu tetap wajib dan mutlak dilakukan, dan posisinya harus benar. Perbuatan baik yang keluar adalah buah dari keselamatan. Itulah juga yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, ketika dia menegaskan kebinasaan semua manusia karena dosa. Selanjutnya dia mengumandangkan lagu kasih. Setelah itu Paulus melanjutkan dengan lagu bukan karena kebaikanku, semua hanya anugerahmu. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Ya Tuhan Allah, mampukanlah aku untuk senantiasa dapat mengungkapkan dan mewujudkan imanku lewat perkataan maupun perbuatanku dalam kehidupan sehari-hari. Amin.